Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Maulida Junior, mahasiswa RPL S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini, saya akan menjelaskan penata laksanaan pasien dengan aritmia. Berikut penjelasan penata laksanaan pasien dengan aritmia dalam keperawatan kritis. Pengertian aritmia. Aritmia adalah gangguan irama jantung. Denyut jantung terlalu cepat yang disebut takikardia, terlalu lambat bradikardia, atau tidak teratur. Bisa berasal dari atrium atau ventricle dan mempengaruhi perfusi serta oksigenasi organ. Di ICU, banyak aritmia merupakan kondisi darurat yang memerlukan identifikasi cepat melalui monitor EKG dan tindakan untuk mencegah gagal jantung, tromboemboli, atau stroke. Jenis-jenis aritmia. Takikardia lebih dari 100 bpm. Contohnya, fibrilasi atrium AF, takikardia ventricle VT, fibrilasi ventricle VF. Bradikardia kurang dari 60 bpm. Contohnya, bradikardia sinus, blok AV dapat membutuhkan patching jika hemodinamik tidak stabil. Aritmia lain, ekstrasistol, PVC atau PAC flutter atrium. Klasifikasi menurut asal, supraventrikular atau ventrikular. Penyebab aritmia. 1. Kardiovaskuler. Penyakit jantung koroner, gagal jantung, hipertensi. Kedua, elektrolit dan metabolik. Hiperkalemia, hipokalemia, asidosis. Ketiga, obat dan zat. Efek obat anti-aritmia, kafein, alkohol, beberapa obat resep. Keempat, faktor lain, stres, infeksi, gangguan tiroid, sepsis, atau kondisi kritis. Tanda dan gejala aritmia. Gejala subjektifnya meliputi palpitasi, pusing, sesak nafas, kelelahan, nyeri dada. Gejala objektifnya denyut tidak teratur, hipotensi, sianosis, sinkop. Penting di ICU, gejala dapat berubah cepat. Monitor EKG kontinu dan pemeriksaan perfusi itu wajib. Tujuan penata laksanaan aritmia. Stabilisasi irama, mengembalikan dan mempertahankan irama jantung yang efektif, perbaikan perfusi, meningkatkan oksigenasi organ dan kualitas hidup pasien, mencegah komplikasi, kurangi resiko stroke, gagal jantung, atau kematian mendadak. Fokus ICU, stabilisasi hemodinamik, dan pencegahan berulang sebagai prioritas. Penata laksanaan keperawatan, asesmen, monitor EKG kontinu, tanda vital, status neurologis, kadar elektrolit, dan respons obat. Intervensi, pemberian obat sesuai protokol, misalnya amiodarone untuk VT, defibrilasi pada VF, synchronized cardioversion untuk AF hemodinamik, tidak stabil, patching atau transvenous patching untuk bradikardia refraktor. Edukasi dan kolaborasi. Ajarkan faktor resiko, kepatuhan obat, rujuk atau ablasi bila perlu. Dan koordinasi dengan tim kardiologi. Asuhan keperawatan krisis, pendekatan ABC. A. Airway. Pastikan jalan nafas paten. Pertimbangan intubasi jika pasien tidak sadar atau proteksi jalan nafas terganggu. B. Breathing. Monitor respirasi. Berikan oksigen bila hipoksia. Siapkan ventilator bila ventilasi tidak adekuat. C. Circulation. Stabilisasi hemodinamik, cairan vasopresor, defibrilasi atau patching sesuai protokol. Pantau tekanan darah dan perfusi perifer. Prioritas ABC sebagai kerangka resusitasi untuk mencegah kerusakan organ kematian. Tindakan cepat dan terkoordinasi sangat krusial. Kesimpulan dan pesan utama. Aritmia sama dengan kondisi kritis yang harus dideteksi dini melalui monitoring kontinu itu penting. Penata laksanaan, asesmen cepat, intervensi medik atau invasif, edukasi dan kolaborasi multidisiplin. Gunakan pendekatan ABC untuk stabilisasi sebelum intervensi preventif. Pesannya, tindakan cepat dan tepat menyelamatkan nyawa.
Perawat ICU memegang peran sentral. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.